Katanya di 8 ya, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, supaya cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Selaras dengan Yohanes 12 ayat 45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Karena di ayat yang lain juga, bahwa Yesus itu adalah gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi Yesus itu gambar wujud Allah. Ayat lain berkata, Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah. Kalau ada bertanya silakan Pak. Yesus adalah gambar Allah. Sama seperti saya. Pak Nikolas saya belum kenal. Tetapi kalau saya telepon video call, wajahnya, gambarnya bisa saya kenal. Tetapi gambar yang dapat di video call itu bukanlah Pak Nikolas yang sebenarnya. Itu hanya gambar. Tetapi Pak Nikolas yang di Jakarta, yang video call dengan saya, adalah sosok yang sama yang di video call dengan yang aslinya. Kira-kira demikian. Kalau boleh saya bertanya nih, Bang Silakan. Adi, kita pakai pendekatan alegoris dan nyata gitu ya, bisa ya Bang ya. Nah begitu Yesus atau baginda Yesus menyatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Nah ini pernyataan yang nyata, artian sebenarnya atau alegoris gitu. Karena satu di sini kan misalkan saya dengan Pak Adi adalah satu, kita satu bangsa, ya kan, satu negara, satu bahasa, gitu kan ya, satu pekerjaan bisa jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan saya bilang saya dan Pak Adi adalah satu, nah, satu misi, satu visi, bisa macam-macam. Bukan berarti saya dan Pak Adi itu adalah satu badan gitu ya, atau satu pribadi, tidak juga seperti itu. Suami dan istri adalah satu. Satu apa? Satu dalam ikatan perkawinan. Nah, apakah yang dimaksud dengan aku dan Bapak adalah satu di dalam tadi ayat yang disebutkan itu bermakna sebenarnya ataukah makna yang alegoris gitu Bang? Silakan Bang. Baik, saya izin share screen lagi ya. Kita harus lihat konteksnya itu. Jadi lihat konteks. Lihat kata-katanya, kenapa dikatakan itu di Yohanes 10 ayat 25 dulu ya, berapa nih? Jadi dari ayat inilah semua, dari awal ya. Banyak ini ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dinyatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Ini konteksnya masih perumpamaan Pak ya. Nanti saya terangkan apa itu perumpamaan. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah
pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbul pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelahkan mata orang-orang buta? Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Dalam konteks ini, padahal Yesus sudah beberapa kali mengaku dirinya Mesias, tapi mereka tidak percaya. Tapi sekarang ngotot, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Konteksnya kenapa Yesus berkata aku dan Bapa satu adalah Yesus adalah Bapa itu sendiri. Karena dia bisa memberikan hidup yang kekal di ayat 28. Ya, kita Seandainya lihat dari ayat pertama dibacakan tadi, itu kan semuanya bermakna alegoris. ada perumpamaan sampai 6. Hampir semuanya itu Pak. Tapi Bukan Pak. orang-orang yang pada waktu itu ada bersama Yesus tidak mengetahui secara pasti makna alegoris itu, gitu kan, yang jadi masalah. Dia sebutkan gembala, dia sebutkan domba. Ya orang itu kan nggak mikir, kok aku jadi domba sih? Kok yang ini gembala sih? Padahal kan bukan itu yang dimaksudkan Yesus, ya kan? Nah, artinya Yesus berkata-kata di situ dalam makna-makna yang alegoris, bahasa tingkat tinggi lah boleh dikatakan Sampai begitu. ayat 5 iya. Sampai ayat 5 iya. Tetapi di ayat 6 itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Perumpamaan itu alergis. Oh. Iya. Sampai Ya. ayat 5. Baru setelah Nah, ayat 7 baru setelah ayat diterangkan. 7 juga masih alegoris, Pak. Maka diterangkan. Maka Nah, kata Yesus sekali akulah pintu lagi. ke domba-domba itu. Ini juga masih Ya. alegoris kan? Ya, tetapi setelah itu jelas dikatakan di sini bahwa semua orang sebelum aku adalah pencuri, perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Nah, ini juga Jadi masih kalau kita alegoris kan? menurut Bapak alergis, tapi saya bisa mengerti. Iya, Saya bisa saya juga mengerti. paham, Pak. Saya juga paham. Ya, Tapi kan yang dimaksud sama Yesus di sini orang-orang yang mempunyai pengajaran-pengajaran yang nggak jelas lah, yang bukan bersumber dari Tuhan gitu. Itu adalah perampok, pencuri.
gitu loh. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka, maksudnya masyarakat luas itu enggak percaya sama mereka, enggak mendengarkan Ya, mereka. Ini kan hanya kalau domba-domba. kita bilang di sini mendengarkan, ya mereka kan enggak semuanya tuli kan, pasti lebih banyak yang tidak tuli daripada yang tuli. Tapi di Iya, sini iya. disebutkan tidak mendengarkan mereka, artinya di sini juga masih makna alegoris gitu loh Kak. Kita terangkan dulu apa itu perumpamaan, apa itu alegoris. Ya, Gimana? Baik, saya ke ayat lain ya. Jadi, kenapa dinyatakan dalam bentuk alegoris atau perumpamaan atau nubuatan atau wahyu? Ada di Hosea berapa tadi ya kemarin? Hosea 12 ayat 10. Aku itu Tuhan berbicara kepada para nabi dan banyak memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan pantaran nabi-nabi. Penglihatan itu atau wahyu ya. Wahyu, mimpi, pendengaran, penglihatan, dan memberi perumpamaan, yaitu alegoris tadi. Ada kata-kata kiasan, kata-kata hikayat, kata-kata cerita, ya, itu ya, perumpamaan. Itu. Jadi bisa terima ya bahwa Tuhan berbicara kepada para nabi dengan cara penglihatan atau wahyu dan iya, memberi benar, benar. wahyu. Ada Baik. fenomena-fenomena alam yang para nabi itu bisa mengartikan, Ya, masyarakat biasa betul. nggak bisa gitu. Nah itu salah Sip, satu sip. penglihatan. Setuju saya kalau itu. Setuju. Setuju. Nah Oke. jadi kembali ke aku dan Bapak adalah satu, karena memang di situ memang perumpamaan semua, ya itu juga alegoris gitu loh Pak. Maksud saya yang Masih ada lagi ayat satu lagi ya, masih banyak lagi. Lalu Tuhan menjawab jadi aku. kalau Demikian, kawan-kawan tuliskanlah penglihatan itu. Kristen menyatakan bahwa aku dan Bapak adalah satu itu bukan makna alegoris, nah itu bertentangan sendiri dengan ayat-ayat sebelumnya gitu. Karena di situ semuanya alegoris. Sebentar dulu Pak. Sampai Jadi ke ayat itu pun masih alegoris gitu loh Pak. Bukan satu dalam artian satu boleh dikatakan satu misi, betul. Kalau satu misi, satu visi dengan Setuju. Tuhannya, Yesus dengan Tuhannya, itu saya 100% setuju Pak. Nggak mungkin sebentar. Yesus mengajarkan sesuatu di luar apa yang diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepada umatnya gitu. Nggak mungkin, ya kan? Betul. Sudah pasti satu misi, satu visi ya, dalam hal itu gitu loh. Baik, Ya, saya Dokter terangkan lagi Adi dulu nggak Pak. mungkin misinya beda dengan Menteri Kesehatan, pasti satu misi. Ya, Sebentar dulu. Tadi kan saya baca Habakuk silakan 2 Ustaz dulu. Tunggul dilanjutkan ya. Lalu Tuhan menjawab aku melihat. Demikian, tuliskanlah penglihatan itu. Jadi tadi kan Tuhan berbicara melalui penglihatan dan perumpamaan. Jadi penglihatan yang dilihat itu harus dituliskan. Apa? Karena Tuhan berpesan melalui penglihatan atau wahyu, apa yang diwahyukan itu, apa yang dilihat itu harus dituliskan. Itulah di Habakuk. Habakuk ini nabi juga apa? Ada nabi. Jadi Nabi Habakuk, Tuhan menjawab Nabi Habakuk demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Artinya yang diwahyukan itu, orang kami bilang nubuatan. Nubuatan itu adalah janji Allah. Nubuatan itu adalah pernyataan Allah yang harus terjadi. Sama seperti ramalan, kalau terjadi itu nubuatan. Kalau ramalan bisa terjadi, bisa tidak. Tetapi nubuatan itu pasti. Itu. Jadi yang dilihat tadi ditulis Pak. Makanya Musa menulis di Keluaran 17 ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab. Jadi Musa ada menulis kitab, 5 kitab. Kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu ayat lain berkata juga di Keluaran 24 ayat 4, lalu Musa menulis segala firman Tuhan itu. Ditulis Pak. Jadi kalau nggak ditulis, orang tidak akan tahu. Tetapi tulisan itu bisa dalam bentuk sejarah, bisa dalam bentuk silsilah, bisa bentuk perumpamaan, bisa bentuk cerita. Makanya orang bilang di Hezkel 23 itu cerita porno katanya kan. Cerita-cerita. Lalu
Yesus juga mengakui bahwa Musa menulis. Yohanes 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada aku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Itu kata Yesus. Jadi ada tulisan-tulisan itu di tempat lain juga 22 ayat 44. Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Jadi Musa menulis tentang Yesus. Ada tulisan-tulisan itu. Lalu banyak lagi, bukan cuma Musa yang menulis. Ada juga tulisan-tulisan apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi itu kata Yohanes. Lalu Yohanes juga ketika di Pulau Patmos berkata seperti itu juga. Ayat 11 katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah itu di dalam sebuah kitab. Kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Jadi yang ditulis itulah, yang dilihat itulah yang ditulis. Lalu di Lukas ini sering kontrol apa? Di dalam debat sering salah paham. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu peristiwa tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Jadi Lukas menulis bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi yang ditulis oleh, ayat 2, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi saksi-saksi mata dan pelayan firman itu menulis. Saksi mata itu murid Yesus yang 12, murid Yesus yang 70. Dan saksi firman adalah yang pelaku, yang melaku, seperti para gembala di padang. Ketika malaikat berbicara, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus di kota Juru Selamat, Kristus kota Daud, Tuhan. Itu kata gembala, kata malaikat ke gembala. Lalu gembala-gembala itu menceritakannya, menyaksikannya. Itulah yang ditulis, dikumpulkan oleh Lukas. Sehingga Lukas membukukannya. 4, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ayat 3, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi Lukas ini menceritakan apa yang dialami, yang diajarkan oleh Yesus, yang dialami dan diajarkan oleh Yesus. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Jadi di Wahyu juga itu tadi. Pertanyaan kedua tuh dokter nanti catatan. Apa itu? Ya itu saya catat dulu, tapi pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama ke topik dulu, biar nggak kepanjangan nih. Tadi kan udah sama siap. Kang Wiro Sableng. Jadi perkenankan dulu saya bicara ya. Kesulitannya di dalam memahami ayat-ayat dari Gospel ataupun dari Bible adalah tidak adanya tafsir resmi yang dipakai. Ini kalau mau studi banding, misalnya saya mau melihat sebuah surat, sebuah ayat dalam sebuah surat di Al-Quran, maka saya bertanya kepada orang yang paham, lalu akan dirujuk kepada ahli tafsir yang sudah mutawatir, artinya menjadi konsensus bersama ulama-ulama yang diakui. Kemudian rujukannya, patokannya atau standarisasi Islam adalah mentafsir ayat dengan ayat. Kemudian ayat ditafsir oleh Nabi Muhammad SAW. Nah seperti itu kita punya standar yang kuat. Kalau seandainya yang Bapak bilang tadi adalah aku dan Bapak adalah satu, seperti yang Bapak sudah paparkan tadi, Pak Dokter Adi paparkan, berarti menurut saya, jangan dipotong dulu Pak ya, biar kita komplit. Ini dari pandangan saya, kan beda nih. Karena dasarnya adalah tidak adanya tafsir yang bisa menjadi pegangan. Aku dan Bapak adalah satu, kalau mentafsirkannya seperti paparan Dokter Adi, berarti Dokter Adi harus melempari Yesus.
sama seperti orang-orang Yahudi. Kan Yesus bertanya, sebab apa engkau melempariku? Singkat cerita, mohon maaf ya Pak ya, bukan mengurangi ayat-ayat, tetapi intinya Yesus pekerjaannya baik, berbuat baik dan sebagainya. Lalu dibalas orang-orang Yahudi, bukan karena pekerjaanmu yang baik, kami marah, tapi karena menyetarakan dirimu dengan Allah, kan gitu. Nah, kemudian di sini Yesus nih membantah tuduhan Yahudi dan meluruskan kekeliruan Yahudi. Tidak seperti dugaanmu bahwa aku setara dengan Allah. Nah, di sini bisa kita lihat nih di dalam Yohanes 10 nomor 34, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Kemudian dilanjutkan di ayat 35-nya ya. Kemudian dilanjutkan ini kalau kita lihat di Mazmur 82:6 ini Yesus kalau kita korelasikan, makanya kan saya bilang Dokter Adi punya pandangan menarik ayat-ayat, saya menariknya dari sini nih. Yesus mencoba menjelaskan kekeliruan Yahudi yang mengira Yesus itu menyetarakan dirinya sama dengan Allah sehingga mau melempari. Mazmur 82 nomor 6. Kurang lebih lah ya. Aku adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di Keluaran 7 nomor 1, berfirmanlah Tuhan huruf besar semua Yod Heh Vav Heh, berarti ya kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Nah, kemudian kita lihat di ayat-ayat seterusnya ya, Yohanes 7 nomor 16, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kemudian ayat 17-nya, Yohanes 7:17, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12:49, ini saya mau membangun konstruksinya yang berbeda dengan tafsiran Dokter Adi ya. Kita mohon saya minta beri waktu dulu Pak. Yohanes 12:49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dan seterusnya, dan sudah kita tarik lagi dari Yohanes 12:50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Jadi ini sangat jelas, Yesus tidak menyetarakan dirinya dengan Allah. Hukum yang diturunkan Yesus itu hukum dari Allah yang diajarkan kepada Yesus untuk diteruskan. Makanya Yesus kan bilang, segala firman-Mu telah kusampaikan. Kan bukan gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sedikit lagi Pak. Kemudian ini ada kesetaraan sebetulnya. Kalau dalam studi banding ya, bukan artinya saya menyamakan, tidak. Untuk studi banding. Di dalam Islam, di dalam surat An-Nisa, surat keempat nomor 80, saya baca terjemahannya saja. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya Rasul di sini rujukannya kepada Nabi Muhammad. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Apakah umat Islam mengatakan atau beriman bahwa Muhammad itu setara dengan Allah? Tidak, Pak. Kita semua mengimani bahwa Muhammad adalah seorang hamba Allah, sekaligus juga Rasul, utusan Tuhan. Ini sebenarnya seperti inilah yang dijelaskan Yesus kepada kaum Yahudi. Aku tidak menyetarakan diriku sama dengan Allah. Gitu Pak, kalau untuk studi bandingnya di surat An-Nisa ayat 80, barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Maka kan ada nih, Yesus juga pernah bilang ya, barang siapa mau kepada Bapa, tidaklah orang dapat datang kepada Bapa kecuali melaluiku. Artinya, yaitu tadi yang Bapak jabarkan, sebagai pintu, sebagai gembala, tapi tidak pernah sekalipun Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah. Ini pandangan saya. Kalau pandangan Bapak tadi keluar dari yang saya gambarkan, yaitu kan saya bilang tadi di awal, bahwa kesulitannya Kristen yang banyak denom, masing-masing orang bebas mentafsirkan tanpa ada rujukan yang pasti. Yang kedua tadi saya bilang mengenai Lukas. Lukas tidak bersanad siapa yang dia teliti, siapa saksi-saksi mata itu. Lukas nggak pernah jalan bareng, ngopi bareng, makan ikan goreng bareng bersama Yesus. Ini bukan menghujat ya Pak ya, tapi saya itu
bagi kami umat Islam belumlah beriman kalau belum mencintai Yesus dan maminya. Kami mencintai Yesus sebagaimana yang beliau katakan di Yohanes 17 nomor 3. Sebagaimana Al-Quran begitu membela keperawanan suci Maria, sampai-sampai satu-satunya surat dengan nama perempuan adalah surat Maria, maminya Yesus. Jadi gitu Pak, Lukas tidak pernah bertemu, ngobrol bareng, berdakwah bareng bersama Yesus dan para sahabat yang lain. Sanatnya juga tidak jelas kepada siapa dia temui. Kalau dalam Islam hadis jelas, dari fulan berkata terus ditariknya kepada Nabi Muhammad. Nah ini sebagai studi banding aja Pak. Mohon maaf bila ada yang salah, silakan standby. Makasih Pak. Udah boleh saya balas ya? Monggo. Itu Jadi, kan pandangan saya ya. ya nggak apa-apa. Jadi 12 murid Yesus, satu berpandangan lain, Yudas Iskariot. Jadi ada 12 wartawan meliput satu peristiwa, setiap wartawan kan memiliki pandangan masing-masing. Jadi pertanyaan Bapak saya jawab dengan share screen ya. Jadi memang saya harus akui saya lahir tahun 70, tapi saya lahir kembali tahun 1993. Ketika saya lahir kembali, banyak denominasi yang saling tolak belakang pemahaman dan mengaku paling hebat. Tetapi faktanya adalah Yesus sendiri telah mengundang agar orang itu belajar kepada Yesus. Ayatnya di 29. Matius 11:29. Pikul yang kupasang dan belajarlah kepada aku. Kata Yesus, belajar kepada Yesus. Orang pada umumnya kan belajar kepada guru. Kalau Bapak bilang sanat, sipolan, kata sipolan ke sipolan, katanya, kata-katanya. Ini tidak. Belajarlah kepadaku. Yesus adalah guru. Jangan ada yang mengatakan bahwa kamu di dunia ini guru. 23, 9 ya, ayat 8 ya. Tetapi kamu jangan disebut rabi, karena hanya ada satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Jadi Yesus adalah satu-satunya guru. Makanya setiap orang yang berguru kepada Yesus disebutlah murid-murid Yesus. Amin. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah Yesus. Tapi faktanya banyak orang menjadikan murid denominasi. Ada muridnya Katolik, ada muridnya Protestan, ada muridnya Calvinis, ada muridnya Metodis, ada muridnya Tritunggal, Oneness, semua jadi murid-murid itulah. Jadi saya bukan di situ semua. Saya ini murid Yesus karena saya belajar kepada Yesus. Amin. Jadi orang berkata aku Oneness. Bagaimana cara belajarnya Dok? Tolong ceritakan. Nah, itu masalahnya kan saya terangkan dulu. Karena Yesus adalah firman Tuhan. Datanya adalah Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Di ayat lain, ini tak akan bisa dimengerti oleh orang yang belum lahir baru ya, tapi nanti akan saya coba menerangkan. Firman itu bersama-sama dengan Allah itu di sorga. Firman itu adalah Allah di sorga. Firman yang adalah Allah yang di sorga itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Itulah Yesus. Jadi firman tadi yang di sorga adalah Allah. Telah menjadi manusia itu anak tunggal Bapa. Itulah Yesus. Yesus, makanya saya bilang siapakah Bapa, siapakah anak, hanya Bapa yang tahu siapa anak, hanya anak yang tahu siapa Bapa. Jadi singkat cerita, yang bisa mengenal, yang
kepada Yesus Suaranya robot. adalah belajar kepada Yesus dengan cara pertama, Matius 3 ayat 11, Yohanes membaptis robot ya. Oke. Udah, sekarang Saya udah nggak baik. bisa screen Lanjut. kalau gitu. Ya, karena Udah Pak Ustaz baik. belum, Lanjut, Dok. saya lepas screen. Udah. Kalau saya screen, ya saya udah lepas screen. Jadi, Yohanes membaptis, aku membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia yang lebih datang kepadaku akan membaptis dalam, saya ulang, Matius 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Itu baptis itu adalah tanda pertobatan. Tetapi Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya yang 11. Karena 12 itu siapa sudah meninggal gantung diri. Yudas Iskariot. Matius 28:19, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa Dok, dan Anak dan Roh Kudus. jangan Ya. panjang-panjang boleh nggak? Nanti saya bingung ini, nggak pegang catatan soalnya. Kita Oke. sepotong-sepotong dulu, satu segmen, Baik, satu karena segmen. pertanyaan Bapak tadi panjang juga kan, sanat-sanat. Jadi belajar kepada Yesus caranya adalah harus lahir kembali, dilahirkan dari air dan roh. Caranya mereka bertobat, baptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa, dan akan menerima karunia Roh Kudus. Saya harus screen, mudah-mudahan tidak terganggu. Karena kalau nggak screen, Bapak tak katakan ini. Secara singkat ada 3 ayat untuk pertanyaan pertama ya. Jadi ketika itu kan Nikodemus adalah pemimpin agama Yahudi. Datang malam-malam kepada Yesus bertanya, dan Yesus mengatakan kepadanya, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, engkau tidak mengerti hal-hal itu. Jadi yang diajarkan Yesus adalah, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang dimaksud Yesus di situ adalah bahwa seperti perintah tadi, baptislah, jadikan semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Itu perintah Yesus kepada 11 murid. Salah satu muridnya itu adalah Petrus. Petrus melakukannya di Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, setelah mereka bertobat, dibaptis dalam nama, bukan dalam air ya, dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa, dan menerima karunia Roh Kudus, kembali ke perintah tadi, maka di ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi ada penyertaan itu. Jadi intinya kalau sudah menerima karunia Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Singkat cerita, bahwa ajaran yang pernah Tuhan Yesus katakan, Roh Kudus itu akan mengajari dengan catatan telah dilahirkan dari air dan roh. Tapi maksud air dan roh, kembali saya harus screen karena ayatnya harus saya tampilkan. Maksudnya di situ adalah 1 Petrus 1 ayat 23, karena itu kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kalau saya sebagai manusia lahir dari benih yang panah. Benih panah itu sperma, Pak. Tapi benih yang panah adalah firman Allah.
Ayat lain mengatakan bahwa benih itu adalah firman Allah. Inilah perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Alerogis dari apa? Alegoris, itu perumpamaan benih. Itu Pak, bagaimana kami bisa belajar. Tetapi ini tidak semua orang yang beragama Kristen memahaminya. Tetapi kalau dia Kristen, itu dia sudah dilahirkan kembali, lahir dari air dan roh. Demikian Pak. Ya, saya tanggapi ya Dok. Yang pertama, kalau Al-Quran itu adalah verbal revelation. Tetapi pada saat yang sama, Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya yang bisa membaca dan menulis untuk mencatatnya dalam media tulis. Tentu bukan seperti sekarang ya, ada printer, fotokopi, dan sebagainya. Jadi verbal revelation inilah yang menjadi pegangan. Ini tidak ada keraguan dan sebagai mukjizatnya bisa dihafalkan oleh puluhan atau mungkin ratusan juta orang di seluruh dunia. Tetapi kalau hadis itu bersanad karena dituliskannya 2 atau 3 generasi setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, dalam sistematika atau ilmu sanad ini, ilmu hadis ini, kita pegang sanad, kemudian juga pegang matan. Matan itu redaksinya, tapi sanadnya harus jelas. Mungkin sedikit saya ceritakan bagaimana ketatnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari siapa. Jadi bukan katanya-katanya, tetapi dia benar-benar mendatangi orang itu, Dokter Adi benar nggak ada hadis seperti ini? Oh benar. Nanti ditanya lagi kepada ini, oh benar, oh benar. Nah itu tingkatan hadis. Ada hadis Sohih, Hasan, dan seterusnya ya, kategori sampai doif dan maudu yang palsu. Nah ini untuk standarisasi hadis saja, ini dari perspektif saya ya, Dokter Adi, mohon maaf, bukan maksudnya menyinggung atau menghujat. Gospel Lukas itu tidak punya sanadnya, dari siapa dia mendapatkan itu. Kalau kami saja diperkatakan katanya-katanya, lalu Lukas ketemunya dengan siapa? Kalau semua dasarnya, oh diilhami Roh Kudus, seorang Luga Tambunan, dia mengaku dirinya nabi, itu atas ilham Roh Kudus. Inilah repotnya kalau semua orang berkata, kami dipenuhi Roh Kudus. Dokter Adi tadi berkata, saya tidak belajar dari Denom, tapi belajar dari Yesus. Apakah orang Katolik tidak berkata seperti Dokter Adi? Orang Protestan, Unitarian, dan semuanya tentu mengatakan hal yang sama. Tetapi faktanya terdapat perbedaan karena masing-masing orang bebas mentafsir. Tidak ada rujukan yang kepada Yesus. Gospel Markus ditulis 30 tahun setelah Yesus diangkat ke langit. Gospel Yohanes 80 atau 90 tahun. Sinoptik ini 3. Gospel Markus menjadi inspirasi bagi Gospel Markus dan Gospel Lukas. Selain itu, Markus dan Lukas, penulisnya, itu mendapat ilham juga dari Quelle, bahasa Jerman Quell, ada sumber lain yang dia dapatkan, tapi masih beda-beda tipis, makanya disebut Gospel Sinoptik, mirip-mirip. Gospel Yohanes luar biasa indahnya, bahasanya makin kuat, keilahian, sisi keilahian Yesus digambarkan, berbeda sendiri dia. Nah jadi dari situ saja kita bisa mulai mempertanyakan apakah sumber Bapak belajar ini bisa dipertanggungjawabkan. Bapak seorang dokter loh, nggak mungkin Bapak nyuntik orang tanpa belajar dari Fakultas Kedokteran, nggak mungkin belajar sama saya yang seorang ekonom lah ya katakan, nggak mungkin, pasti belajarnya dari Fakultas Kedokteran. Di situ harus kita pertaruhkan keilmuan kita, dan ini bukan hanya keilmuan, bicara agama, bicara dunia dan hari akhir, hereafter. Jadi di dalam Amanat Agung itu saya membaca buku yang judulnya Introduction to Christianity, ditulis oleh Pope Benedict XVI, Paus Benedict ke-16,
beliau menulis di halaman 82 kalau nggak salah, awal-awal kok itu, 80-an apa 70-an gitu ya. Kalau nggak salah, maaf, 80-an ya. Itu beliau menuliskan amanat agung adalah ayat-ayat tambahan dari Roma. Tidak ditemukan dalam manuskrip-manuskrip agung yang 4 itu, manuskrip agung 4, kodeks agung, nggak ada. Jadi tambahan dari Roma. Bapak bilang, sebarkanlah Injil, jadikanlah seluruh bangsa muridku, itu tambahan dari Roma. Bagaimana kami yang umat Islam akan menerima hal itu? Kalau seorang paus kan bukan kaleng-kaleng, Pak. Kalau yang ngomong luga, ngomong kosong lah. Ini paus. Karena beliau tahu itu hanya ayat-ayat tambahan, beliau mengundurkan diri dari jabatan kepausannya. Oh, itu Katolik, saya bukan Katolik. Tapi bukankah tanpa Katolik tidak akan ada Protestan dan seterusnya. Nah, jadi kembali lagi kepada intinya adalah sumbernya dulu harus bisa diuji apa enggak. Al-Quran bahkan menantang seluruh umat manusia, ujilah saya, ujilah saya, ujilah saya. Boleh dengan ilmu pengetahuan, boleh dengan sastra, boleh dengan sejarah, dan sebagainya, dan sebagainya. Walaupun Al-Quran bukan kitab sejarah, tetapi ketika Al-Quran menjelaskan tentang sejarah, boleh diadu dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Misalnya ahli sejarah tentang Mesir, ya. Kata Fir'aun itu Al-Quran menyebutkannya di zaman Musa. Tetapi sebelum Musa, Al-Quran menyebutnya Malik, artinya raja. Di dalam Bible, semuanya sama. Di zaman Musa disebut Firaun, di zaman sebelum Musa juga disebut Firaun. Ini dibuktikan oleh ahli sejarah Mesir, bahkan English Britannica menulis Peroh itu awalnya adalah, kalau kita alun-alun lah, sebelum zamannya Musa, disebutnya bukan Peroh, tapi nanti zaman Musa baru disebut. Ini contohnya ketika Al-Quran bercerita tentang sejarah. Al-Quran bukan kitab fisika kuantum, tetapi ketika Al-Quran menceritakan tentang sains, tidak akan bertentangan. Al-Quran menceritakan proses kejadian manusia mulai dari sperma, lalu kemudian segumpal darah yang menghisap, kemudian terbentuklah tulang, kemudian daging, lalu dibalut kulit, pada hari ke-42 ditiupkan rohnya. Itu semuanya tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan Bapak pasti tahu seorang dokter, Maurice Bosil, membenarkan apa yang dikisahkan tentang proses kejadian manusia di dalam rahim. Nah, saya rasa gitu dulu, Pak. Jadi berat itu bagi saya menerima sumbernya dulu, bisa dipercaya atau tidak. Gitu, Pak, menurut saya standby. Baik, jadi Bapak tidak menyimak tadi saya katakan dari awal bahwa pada zaman dahulu kan Allah atau Tuhan memberikan wahyu kepada nabi-nabi. Ya, aku berbicara kepada para nabi dan memberikan banyak kali penglihatan dan perumpamaan. Saya screen lagi ya. Jadi artinya Bapak memang bicara dari Pak Wiro tadi. Hosea 12 ayat 10, Pak. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantara nabi. Dan setelah itu Tuhan menjawab aku, demikian tuliskanlah penglihatan itu. Jadi nabi yang melihat itu yang menulis. Jadi kalau tadi yang Bukhari atau apa itu, cek langsung. Ada hadis, ya itu orang mengecek langsung. Ini Tuhan langsung memberi wahyu ke Nabi. Yang memberi wahyu ke Nabi itu menulis. Ya, itu. Dia langsung. Jadi nggak sanad-sanad, nggak ada guru di sini, nggak ada apa. Langsung Tuhan berbicara ke Nabi. Para Nabi, bukan satu Nabi. Lukas, Yosua, Habakuk, Maleakhi, Yesaya, Yeremia. Itu Pak. Setuju, Pak. Setuju. Dalam Islam jadi, bahkan 124.000 nabi kita punya, nah, dan 25 rasul.
Beda itu. Karena ini juga menjadi masalah ketika LAI mengambil terminologi dari Al-Quran tapi bergeser maknanya. Contohnya ketika saudara kita yang Kristiani menyebut Paulus adalah seorang rasul. Pertanyaannya siapa yang mengangkat? Apakah dirinya sendiri atau dari Tuhan? Itu. Ketika dia mengaku bertemu dengan Yesus perjalanan ke Damsyik, itu bertentangan juga kontradiksi. Satu bilang pasukannya, kawanan pasukannya bilang hanya mendengar suara tapi tidak melihat gambaran. Yang satu grup lagi bilang melihat gambaran tapi tidak mendengar suara gitu Pak. Beda Baik, memang supaya jangan melebar, penafsirannya. kita gak usah ke Paulus dulu. Ini Nabi, Habakuk, Musa ya. Jadi saya bertanya, Bapak bilang tadi ribuan Nabi ya. Memang tidak semua Nabi bisa menulis. Seperti Adam, tidak ada tulisan Adam. Yang mau saya tanya, ada 25 Nabi yang diakui Islam. Betul nggak? Tuh. Bisa nggak Bapak tampilkan dalil-dalil di Al-Quran itu, apa pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa, kepada Isa, kepada semua nabi-nabi itu? Atau lebih spesifik, ada nggak tertulis di hadis atau di Quran pesan khusus dan caranya Allah berkata kepada Musa dan kepada Isa Al-Masih? Silakan tampilkan. Ada dong. Ada Silakan, dong. silakan. Ada. Saya Pesannya cuma singkat, loud and clear. Nggak perlu bertele-tele, nggak perlu pakai eksegesis, alegori, kiasan, perumpamaan, nggak perlu. Tentang la ilaha illallah. Sema Israel, ya kan? Katakanlah Israel bahwa Tuhan kita itu Esa Ehad. Di dalam bahasa Arab Ahad, satu yang tiada duanya. Duanya aja hanya nggak itulah, ada, hanya itu. apalagi tiga. Iblis Hanya juga tahu, itu. iblis juga tahu. Nah, betul, Hanya itu. boleh memang. Ya saya Betul. mau tahu, Nah, itu saya kan mau tahu dari awal. pesan. Bapak Ya, kan nanya pesan. ya Kalau hanya itu. bicara hukum, nah, Bapak bilang dong. Oke, semua lah Hukum. Hukum pesan itu jelas. Pak bukan cuma apa, Musa hukum diberikan juga. hukum. Yesus diberikan hukum. Nabi Muhammad diberikan hukum untuk dijalankan Saya atau mau tanya syariat. dulu Musa, hukum yang dikasih ke Musa apa aja? Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, itu adalah mematuhi yang pertama ya, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Musa adalah Rasulullah di zamannya. Lalu hukum-hukumnya ya banyak, tapi Al-Quran tidak menjabarkan sedetail seperti di dalam kitab Perjanjian Lama gitu Pak. Oke, jadi itu maksud saya. Jadi kan ada 10 hukum Taurat yang terkenal di Yahudi juga meyakininya, Kristen juga meyakininya, Samaria juga meyakininya. Ada hukum 10 ya. Hukum 10 itu memang ada perbedaan antara Kristen dan Yahudi tentang hari Sabat. Sabat bagi mereka Sabtu kan, tapi Kristen itu tidak merayakan Sabat. Dan justru Islam juga tidak merayakan Sabat atau Minggu, tapi Jumat. Yang mau saya tanya adalah, kalau diakui itu ada Allah yang satu, tentu pesan Allah, kalau Allah itu satu yang memberi pesan, tentu pesan itu di kitab suci yang satu, bukan berbeda. Itu nanti terlalu tajam kalau kita diskusikan ini. Jadi Nggak apa apa-apa, pesan? nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau gitu, Bapak kan sudah mengakui tidak selengkap seperti yang ada di Tanakh atau di Perjanjian Lama. Jadi yang mau saya jelaskan adalah di Perjanjian Bible itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu terdiri dari Kitab Taurat Musa, Kitab para Nabi-Nabi, Kitab Mazmur Daud, yang berisi sejarah, silsilah, peraturan-peraturan atau hukum-hukum, dan nubuatan tentang kedatangan Mesias atau Yesus Kristus yang pertama. Itulah inti dari Perjanjian Lama. Perjanjian Baru adalah berisi kitab Injil dan kitab para rasul. Isinya sejarah, isinya pertama kegenapan nubuatan tentang Mesias atau Yesus Kristus yang pertama. Yang kedua, sejarah, peraturan-peraturan atau hukum-hukum. Dan keempat, nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Jadi kalau kita nanti bahas Paulus itu secara spesifik nanti. Sebelum itu, saya sudah katakan di Hosea tadi,
Allah berbicara kepada para nabi melalui penglihatan dan perumpamaan. Itu konteksnya. Kalau penglihatan, kalau di Muslim itu wahyu, ya, wahyu, mimpi, gitu. Tapi kata-kata Alkitab saya tampilkan ayatnya. Kata-kata itu sudah saya katakan bahwa ini betul-betul Tuhan yang langsung berkata kepada Nabi. Jadi bukan karangan-karangan. Jadi itu jelas dulu. Maksudnya karangan gimana, Jadi Dok? harus Zaman dulu kan tulisannya gitu. Pak, penjelasan saya ini supaya maksud saya ini aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantara nabi-nabi. Bapak pahami nggak arti makna yang tertulis ini? Beri Tuhan penglihatan. Kalau kata penglihatan itu setara dengan wahyu. Dan memberi perumpamaan. Perumpamaan maksudnya di sini adalah penglihatan itu harus disuruh untuk ditulis dalam bentuk perumpamaan boleh, dalam sejarah boleh, dalam hukum-hukum boleh, dalam cerita boleh. Itu maksudnya, Pak. Karena Ya, di Habakuk ini nggak beda dengan nabinya orang nabi zaman akhir itu loh. Gereja orang kudus zaman akhir kan sama juga begini prosesnya. Dia mengaku menemui penglihatan, mendapatkan wahyu, mimpi, sama Pak. Sama orang-orang gereja orang kudus zaman akhir begini juga prosesnya. ini jawabannya Pak untuk itu. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Kenapa? Karena Matius 11 ayat 13, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampil Yohanes. Setelah Yohanes tampil, tidak ada lagi nabi-nabi. Kalau Pak Luga ngaku dia nabi, itu dia harus pertanggungjawabkannya kepada Tuhan nanti. Tetapi firman Tuhan berkata, sejak Yohanes tampil, tidak ada lagi nabi-nabi. Tidak lagi hukum Taurat. Ya, itu patokannya. Bukan itu, Pak. Bukan itu yang menjadi konteksnya adalah semua orang mengaku dipenuhi Roh Kudus. Saya Beda, sendiri, Pak. Bapak juga Beda, yakin Pak. bahwa Luga itu ngomongnya ngaco. Tapi dalam konteks dia beriman, dia dipenuhi Roh Kudus, bahwa dia ditunjuk sebagai nabi gitu loh. Konteksnya Saya dulu. jawab. Semua orang Saya jawab, mengaku Pak. dipenuhi Roh Kudus. Kalau soal dipenuhi Roh Kudus itu persoalan lain. Aku sudah pernah diskusi sebentar dengan Pak Lua di JCC. Saya bertanya, alasan dia apa Nabi? Karena memang ada ayat lain berkata, Tuhan memberi penginjil, gembala, guru, dan nabi. Ya, katanya karena dia melakukan tugas nabi, disebut dia nabi. Saya katakan, saya melakukan tugasnya Tuhan. Apakah saya Tuhan? Saya bilang. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan nabi, bukan berarti otomatis nabi. Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, bukan kita Tuhan. Itu ketika saya debat. Konteksnya ketika Yesus menyampaikan firman dari yang mengutusnya, apakah dia pengutus itu sendiri? Sama, Pak. Bapak double standar di sini. Bukan, lihat konteksnya dulu, Pak. Jadi yang jelas semua nabi dan Taurat bernubuat hingga tampil Yohanes. Setelah tampil Yohanes, kalau ada mengaku nabi itu di luar firman Tuhan ini. Karena ayat lain berkata Matius 7 ayat 15, pas nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Nabi-nabi palsu itu sudah dinubuatkan juga di Matius 24. Setuju itu, Pak. Yang dinubuatkan tentang berhati-hati kepada Paulus. Tuh, orang Farisi. Setuju Sebentar itu dulu. sama itu. Sebentar. Jadi Bapak belum saya langsung simpulkan. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Paulus dahsyat, Pak. Bisa menyembuhkan orang sakit, mirip-mirip Yesus lah, beda-beda tipis. Kita buktikan. Konon katanya menurut pengakuan Paulus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab nabi-nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia.
Betul. Nah, boleh nggak Pak Demikian, sedikit nih saya tanya nih ya dalam sebentar dulu. konteksnya ini. Saya belum menjelaskan, Bapak potong. Bapak menjelaskan tadi sepanjang lebar, saya diam kan? Gimana? Atau Bapak ngomong, saya diam? Oke, silakan ngomong. Ya, supaya nggak banyak panjang Bapak kalau nerima Bukan, baca Bapak panjang, ayat. saya Kalau saya sabar. kan nggak, maksudnya jangan baca ayat gitu loh. Jadi Ya, kalau kita saya berkhotbah, Bapak tinggal sebut aja ayatnya Yohanes 1 nomor 1 misalnya kan gitu. saya harus Bapak terangkan bacain siapakah nabi palsu. satu-satu. Siapakah nabi palsu itu? Oke, sekarang analoginya begini, Kan nabi Pak. palsu ada di ayat sana, kan konteksnya sama. Saya terangkan dulu Analoginya nabi palsu begini, ya, dulu Pak. Pak ya. Boleh? Ya udah. Saya tampilkan nabi palsu itu apa? Siapa nabi palsu yang dimaksud di Bibel? Kalau di ayat Bapak yang berhak menerangkan, saya diam. Karena ini Bibel, saya terangkan nabi palsu. Kan saya tadi katakan nabi palsu di Matius 7:15 itu nabi palsu. Matius 24 itu nabi palsu. Ini 1 Yohanes 5 ini nabi palsu. Konteksnya sama, Pak, tapi ayatnya berbeda. Gimana, Pak? Masih selaras kan? Nabi palsu. Iya, paham. Tapi Oke. sekarang begini pertanyaan saya masa nggak boleh sih nanya Paulus? Bapak bela banget sama Boleh nanya Paulus. Paulus nanti Boleh kan? setelah, boleh, tapi saya terangkan dulu tentang nabi palsu itu kan belum tuntas. Iya. Udah Baik. paham orang, saya udah pernah baca ayat ini, cuma Bapak baca lagi satu-satu ya Tapi kelamaan kan kan? saya belum saya terangkan. Oke, Iya, ini ya. maksudnya gitu, nggak Nabi usah palsu dibaca itu satu adalah, persatu, Bapak serangkan aja intinya. intinya yang tidak mengaku Yesus itu adalah nabi palsu. Udah? Bapak udah baca itu? Udah. Ayatnya ini. Setiap Iya. roh yang tidak mengaku Yesus Betul. tidak berasal dari Allah. Ya. Nah, Yang jelas, jadi roh itu umat adalah Islam. antikristus. Oh, Oke, belum. silakan tanya Sorry. Paulus. Yang jelas, umat Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW beriman bahwa Allah pernah mengutus rasul-rasul, diantaranya Yesus alaihi salam, peace be upon him bahasa Inggrisnya. Jadi kita bukan antikristus. Ya, contohnya saja lah yang sederhana. Yesus mengajarkan berdoa. Yesus mengajarkan sunat. Yesus mengajarkan haramnya makan babi. Umat Islam mengikuti itu. Pengikut Yesus. Sebentar, topiknya kan nabi palsu dulu. Apa Iya, nanti kan makna, arahnya ke situ. bukan, jangan Saya mau terlalu tanya. panjang. Saya mau tanya dulu Paulus. Yang tidak mengaku Yesus itu nabi palsu. Yang tidak mengaku Yesus itu nabi palsu. Paulus apakah tidak mengaku Yesus? Tidak. Buktinya? Tidak. Jadi begini analoginya gampangnya. Ketika Hitler yang membenci Yahudi, kemudian di camp tawanan dia berkata, tadi perjalanan dari Berlin menuju camp Auschwitz saya bertemu dengan Yesus. Lalu berkata begini, bukan Yesus lah, bertemu Musa misalnya. Lalu berkata begini. Lalu dia menunjuk dirinya sebagai pemimpinnya atau rasulnya orang-orang Yahudi. Kan nggak bakalan masuk akal itu, Pak. Baik, saya jawab dengan ingat. Bapak kan analogi, saya mau firman. Nanti datanya saya baca. Jadi Bapak belum memahami. Yang dinamakan nabi palsu adalah nabi setelah kedatangan Yohanes Pembaptis. Setelah Yohanes tampil, masih ada ngaku-ngaku nabi, itu palsu. Itu pertama. Yang kedua, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, itu juga nabi palsu. Enggak, tunggu dulu, definisi dulu deh. Definisi nabi apa, rasul apa? Sebab kan nyonteknya dari terminologi Al-Qur'an nih, rasul. Baik, tapi kalau kami kan rasul itu kan apostel, ya, apostel. Nabi itu khususnya di perjanjian lama itu nabi-nabi, perjanjian baru itu rasul-rasul. Jadi kata itu apostel memang. Lalu kalaupun kita ada kesamaan, tetapi pemahaman bisa berbeda. Saya pernah baca burung gagak pernah diutus Allah kepada Kabil. Itu kalau nggak salah. Jadi saya belajar di Bibel, utusan atau nabi itu adalah penyampai pesan Allah kepada manusia yang dikehendakinya. Ya, jadi kalau saya gantian, biar Bapak ngerti juga dari definisi Islamnya.
ya. Tunggu dulu Yang dengan data-data. enggak, maksudnya kita perbandingan dulu nih, nabi dengan Sebentar. nabi, rasul dengan Ya, rasul. nanti saya tahu di Islam ada Kalau burung 3 gagak definisi. bukan utusan Tuhan. Maksud Sama saya dengan belum ketika jelaskan Tuhan Bapak belum mengirim angin, potong. membelah laut, itu Jadi sama. lama kita Pak. Enggak, kalau Kan Bapak tadi konteksnya tetap Nabi melemparkan tentang utusan. sesuatu tapi nggak boleh Apanya? dijelaskan. Bapak melemparkan sesuatu lalu nggak beri kesempatan kita Kan saya, menjelaskan. Bapak kan Contohnya tanya, tadi itu ketika Pak kitab Ustadz kan nanya Musa. aku apa definisi Nabi. Nah, itu kan gantian dong. Lalu harusnya kan etikanya bagaimana definisi umat Islam kan begitu. Masa Bapak mau menang sendiri versinya Bapak doang? Memang lagi berkhotbah di gereja. Kan kita diskusi ini Bapak ngomong supaya saya diam. kita Oke. Bukan, tercapai. jadi maksud saya, Bapak bertanya apa itu Nabi, saya terangkan dulu Nabi. Setelah siap saya terangkan, baru Bapak bisa Saya nggak ngomong. nanya, saya nggak nanya. Tolong terangkan dulu definisi Nabi menurut Bapak. Saya bilang gitu artinya menurut Kristen. Nah, Tapi lalu kan, ya menurut Kristen kan, jadi Bapak kan bertanya definisi Nabi. Oke, Bapak lah. maksudnya Apa itu Nabi gantian. menurut Bapak? Udah. Apa itu menurut Bapak? Nah, tadi Baru Bapak kan ngomong. nyinggung dulu Silakan. nih ya, yang Silakan. sedikit aja. Kalau mengenai hukum-hukum dijelaskan lebih lengkap di dalam kita Perjanjian Lama, bukan artinya Al-Quran kurang. Itu di zamannya Musa memang banyak hukum-hukum yang sangat berat. Makanya banyak pembangkangan. Kemudian di dalam ini keyakinan Islam, Yesus turun, ya, bukan menggenapi, tapi ada yang diteruskan dan ada yang dihapuskan. Demikian pula ketika estafet kerasulan dilanjutkan Nabi Muhammad, ada yang diteruskan, ada yang dihilangkan. Contohnya, gampangnya cerita, unta haram bagi Yahudi, tapi tidak bagi Islam. Babi haram bagi Yahudi, sama dengan Islam, tidak bagi Kristen, kurang lebih begitu. Lalu burung gagak, Allah tidak mengutus sebagai utusannya, bukan. Sama ketika Allah mengutus angin untuk datang ke suatu tempat, bawa air hujan, sama. Nabi di dalam Islam dengan Rasul sama menerima wahyu. Cuma kalau Rasul itu diwajibkan untuk mensiarkan, membawa semua orang yang tidak dikenalnya ke dalam jalan kebenaran menuju kepada penyembahan Allah yang benar, yang monoteisme. Ini dari versi Islam. Jadi sama-sama, cuma kalau Nabi tidak diwajibkan, dia hanya untuk dirinya. Bahkan ada Nabi yang tidak punya umat. Misalnya salah satu Nabi umatnya itu cuma satu sampai dia meninggal. Misalnya ada lagi yang cuma anak istrinya dan seterusnya, itu Nabi. Tapi kalau Rasul yang menerima kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran gitu. Lanjut sekarang Bapak teruskan. Baik, jadi yang mau saya terangkan tadi, pengertian Nabi ini kan berbeda kan. Kalau kami, Nabi itu khususnya di Perjanjian Lama. Rasul atau Apostel itu di Perjanjian Baru. Jadi yang saya tahu adalah Nabi itu penyampai pesan Tuhan kepada manusia. Yang bisa menyampaikan itu bisa malaikat, bisa manusia, dan bisa Allah sendiri turun. Itu yang kami pahami. Jadi makanya di Lukas 1 ayat 26 bahwa Gabriel disuruh, malaikat Gabriel disuruh Allah menyampaikan pesan kepada Maria. Jadi konteksnya malaikat Gabriel itu adalah utusan. Bukan berarti dia nabi, ya kan? Tetapi pengertian nabi penyampai pesan. Tetapi pada umumnya nabi itu adalah manusia. Memang penyampai pesan tadi, ya kata burung gagak tadi, saya pernah baca itu diutus untuk Kabil. Diutus belum tentu utusan. Nabi belum tentu dapat tulisan, seperti Adam. Adam itu nabi, tetapi tulisan di dalam Bible tidak ada. Lalu di Ibrani itu, nabi itu penyampai pesan itu dari zaman dahulu. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali berbagai cara berbicara kepada kita dengan perantara nabi-nabi. Ini manusia. Maka pada zaman akhir, ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Jadi anaknya ini ditulis oleh dia, oleh anaknya, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi ini anaknya ini bukan nabi seperti manusia biasa. Makanya di dalam Bible, nabi itu bisa
menyampaikan pesan firman Tuhan itu, pesan itu bisa dari malaikat, bisa manusia biasa, bisa anaknya. Di dalam Bible, anaknya itu oleh Allah adalah Allah sendiri. Ini ayatnya Pak. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah. Jadi Allah berkata bahwa anaknya itu Allah. Sehingga malaikat pun menyembah anaknya. Ayat 6, ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Menyembah anaknya. Itu Pak. Demikian Pak. Jadi saya bicara data, bukan analogi. Tertulis Pak. Jadi kalau Bapak saya screen, oke silakan Pak. Saya screen itu Al-Quran, saya mau belajar juga. Data-datanya mana silakan. Saya mau belajar juga dari Pak Ustaz Unggul. Saya kosong Pak, kalau dipakai handphone yang ini. Biasanya kalau main share screen itu kalau udah pakai laptop. Tapi intinya saja lah ya, ini terdapat perbedaan makna antara nabi, rasul dari terminologi Islam dengan terminologi gospel ataupun Bible. Itu berbeda. Tadi contohnya Bapak sebut ya, antara penyampai wahyu dengan utusan. Ini bertolak belakang dengan Islam. Penyampai wahyu itu malaikat. Di dalam keyakinan Islam disebutnya malaikat Jibril. Contohnya ketika Jibril menemui Bunda Maria. Nah, kalau utusan Tuhan setelah menerima dari penyampai wahyu tadi, lalu dia teruskan berupa anjuran, ajaran, dan sebagainya, hukum-hukum dan syariat. Itu intinya sih. Nah, kemudian mengenai apa tadi itu Bapak yang nyebut semua itu ya. Jadi topiknya ini memang banyak, tapi ya nggak masalah juga sih. Banyak kita bicara macam-macam, nggak ada bicara topik khusus. Misalnya dari tadi awalnya mulai kan, aku dan Bapak adalah satu. Bapak punya penafsiran, saya punya penafsiran. Ya bukan artinya saya menafsirkan kitabnya Bapak, tidak. Tapi tetap saya bacakan tadi kan data-datanya, walaupun saya ya sepintas-sepintas lah ngelihat. Jadi Yesus itu sebenarnya meluruskan, kalian salah ketika menuduh aku menyetarakan diri dengan Allah. Itu bukti-buktinya. Tapi yang ini nggak diambil sama Bapak karena tidak sesuai dengan penafsiran Bapak. Makanya Bapak ambil dari Ayat mana tadi yang barusan aku salah menafsir itu? Mana coba? Ayat mana? Kata orang Yahudi, kata Yesus, kalian salah menafsir aku. Itu kan kata Yesus kepada Yahudi. Mana data Bapak? Itu kata saya. Yesus itu meluruskan pandangan Yahudi bahwa Yahudi itu kan mengira Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah. Kata saya itu bukan Yesus berkata engkau salah, aku bukanlah mengatakan diriku setara dengan Allah, tapi dilihat dengan ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Baik, saya tampilkan ayatnya, Bapak bisa tafsirkan ya. Bisa pahami lah, kita diskusikan. Jadi Yohanes 8, Yohanes 5 ayat 18. Ini. Atau gini Dokter Adi. Dokter Adi kan tadi sudah menjelaskan itu keyakinan, keimanan Dokter Adi. Bukan. Nah, karena Bapak kan sudah tadi membuat, tapi datanya mana? Bapak kan udah saya bacakan. Nah, makanya gini, yang Dokter Adi tadi jelaskan tidak usah diulang. Sekarang Dokter Adi tanggapi. Saya membawa ayat-ayat yang lain yang bukan dipaparkan Dokter Adi kan gitu. Jadi bukan, lalu jadi bilang, diskusi kan jelas. Saya berpendapat, Bapak berpendapat, tetapi kita respon ulang. Nah, dalam gini, konteksnya, maksud saya gini loh, ya. Kan tadi saya membawakan ayat nih, Mazmur 82 nomor 6 ya. Sebentar, Mazmur kita baca sama-sama. Allah mengatakan, Mazmur berapa? Kita baca. Ini deh, yang gampang, yang jelas ini, Keluaran 7 nomor 1. Oke, Keluaran 7 1. Ya, ambil itu dulu, Keluaran 7 nomor 1. Ya. Apakah artinya Musa itu Tuhan? Itu pertanyaan tuh. Saya jawab ya. Dalam konteks ini, Tuhan mengatakan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Ini konteksnya khusus untuk Firaun, bukan untuk seluruh dunia. Ya, jadi Firaun itu melihat Musa sebagai Allah, gitu enggak?
Ini pertanyaan simpel loh. Firaun Kan tidak Bapak bilang tahu. nggak semua orang. Firaun tidak tahu menahu itu bahwa dia Allah. Yang tahu Oke. adalah Tuhan berbicara kepada Musa. Firaun mana tahu bahwa itu Tuhan. Konteksnya ini kan Tuhan berbicara kepada Musa bahwa dia diangkat, bahwa dia sebagai Allah bagi Firaun. Dan Harun, abangnya itu menjadi nabinya Musa. Tetapi Harun nggak tahu itu. Firaun nggak tahu itu. Itu kan masih firman Tuhan ke Musa khusus. Ya, jangan digeneralisasi. Itu Pak. Kemana lagi? Jadi kalau seumpamanya Yesus itu diutus untuk Bani Israel, berarti bukan untuk Bapak dong. Bapak kan bukan Bani Israel. Bapak udah clear ini ya, khusus untuk Firaun, biar kita lari ke sana. Oke? Bisa Enggak, ini terima bahasanya sama loh. Ini jelas-jelas diangkat. Baik. Aku mengangkat engkau sebagai Allah. Untuk bagi Firaun. Ada untuk enggak? Firaun. Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Bani Israel. Kan enggak ada Yesus dibilang begitu. Ya Baik. kan? Itu kan cuma eksegesisnya Bapak menyetarakan Yesus dengan Tuhan. Enggak ada Yesus berkata dia setara dengan Tuhan. Itu bisa dibuktikan. Baik. Makanya saya bilang, jawab yang Yesus. ayat saya bacakan, Bapak jelaskan. Jangan Bapak bawa lagi yang Bapak jelaskan tadi, paparkan tadi, gitu loh. Baik. Kan Bapak di keluaran tadi sudah diterangkan. Udah, itulah jawaban saya. Kalau kita beda pendapat, nggak masalah. Ya, tapi sudah saya jawab. Oke? Sekarang Bapak bilang Yohanes 7 nomor 16, coba. Yohanes 7 tapi kan nomor 16. Bapak bilang diutus domba Israel tadi, nggak perlu dibahas ini. Nggak usah. Yohanes berapa? Yohanes 7 nomor 16. Coba Bapak terangkan. Yohanes 7? 16. Oke. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal daripada diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Bapak tahu siapa yang mengutus Yesus? Bapak. Oke, saya terangkan dengan ayat ya. Bukan ini konteksnya. Jadi di sini dia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Jadi sama kan? Untuk apa diutus? Tapi Bapa Allah mengutus anaknya. Jadi ada berapa pribadi itu? Ada Bapa, ada anak. Kan Bapak konteks awalnya adalah aku dan Bapak adalah satu. Ada berapa entitas? Oke, saya kan belum siap menerangkan, udah dijawab. Jadi pemahaman saya kan gitu. Siap jadi, gerak. Maka Allah mengutus anaknya. Jadi yang diutus Allah itu adalah anak Allah. Setuju nggak? Ada dua entitas saya melihatnya. Ya terserah. Yang penting yang diutus itu Allah. Sama seperti saya tadi. Anak. Saya dokter. Yang diutus anak. Saya kepala puskesmas. Saya dokter puskesmas. Saya mengutus saya. Dalam konteks. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Nggak bisa. Harus dari Menteri Kesehatan. Kalau Menteri Kesehatan melarang Bapak keluar, nggak jalan itu Bapak keluar dari puskesmas. Dengar dulu aku bicara. Bapak bisa dia bilang melanggar, tidak mematuhi aturan dari menteri. Menteri secara tertulis atau tidak tertulis membolehkan Bapak datang selaku pribadi kondangan pernikahan ataupun selaku dokter menerangkan kepada masyarakat tentang kesehatan. Tapi kalau umpama Menteri Kesehatan tidak ngizinin, nggak boleh. Harus saya izin saya dulu. Siapa yang undang? Nah, gitu dong. Masa diri mengutus diri, gimana Bapak ini? Saya jawab. Kepala Dinas Kesehatan memberi surat ke seluruh kepala puskesmas sekabupaten. Kepada yang terhormat kepala puskesmas di tempat, tolong ditugaskan dokter puskesmas untuk mengikuti rapat koordinasi rutin. Lengkap dengan surat tugas masing-masing. Sekian, terima kasih. Lalu saya sebagai kepala puskesmas merangkap dokter puskesmas, saya memberi surat tugas kepada saya sendiri. Kenapa terbatas segitu? Emangnya Bapak nggak bisa mengutus dokter unggul? Misalnya saya kolega Bapak di puskesmas Bapak, dokter unggul, tolong pergi, ini suratnya.
Bapak udah Nggak potong. bisa Aku dong. belum siap. Aku Nggak kepala bisa. puskesmas dan Itu dokter namanya puskesmas. menyamakan Tuhan dengan seorang dokter. Nggak boleh, nggak boleh. Itu Bapak mempersempit arti demi menggolkan cita-citanya Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Kenapa saya nggak boleh? Di puskesmas yang lain ada dokter Adi, kepala puskesmas juga, mengutus dokter unggul untuk ke Papua misalnya. Begitu kan boleh dong. Kenapa hanya ada satu Bapak contoh? belum Memaksakan sekali Bapak. Bapak belum mendengar cerita saya sudah potong. Di puskesmas saya merangkap jabatan. Saya dokternya, satu-satunya saya dokternya, nggak ada dokter lain. Lah di Puskesmas Cipinang Muara ada kepala puskesmas namanya Dokter Nun. Lalu koleganya Dokter Unggul. Dokter Nun mengutus Ya, saya. Kenapa cuma di betul. puskesmas Bapak? Maksud saya di puskesmas saya satu-satunya dokter. Iya, Dan itu kan saya berlaku hanya kebetulan di kepala. Bapak. Berarti Tuhan tidak universal. Tuhan hanya sesempit pikirannya Bapak. Sementara di Kelurahan Cipinang Muara ada puskesmas, kepalanya Dokter Nun. Dokter Nun mengutus saya sebagai dokter unggul ke Papua berangkatlah. Oh, Kenapa Tuhan dibatasi kebetulan, hanya di puskesmasnya Bapak? Pak, Bapak dokter unggul yang sering di channel itu ya? Enggak, ini misal. Saya bukan seorang Jangan dokter, misal, bukan. ini fakta Pak, ini Oh, fakta. enggak lagi cerita nih ceritanya. Aku fakta Pak, ini fakta saya merangkap jabatan. Saya kapus, Hmm. dan saya satu-satunya dokter di puskesmasku. Nggak ada yang lain. Itu Ya. konteksnya. Ini Ya kenapa faktanya. cuma di puskesmas Bapak, nggak boleh puskesmas Cipinang? Ayo. Maksud saya gini, di kabupaten kami ini, di Bengkulu Hmm. ini, ada 17 Hmm. puskesmas. Kenapa cuma satu puskesmas doang? 16 puskesmas yang lain, halo, apa kabar? Gitu dong. Maksud saya, undangan dari kepala dinas tadi kepada seluruh kepala puskesmas. Di Iya, itu kan jawaban wilayah, Bapak. 16 yang sebentar lain dulu, jawabnya apa? sebentar dulu. Di puskesmas lain, tidak semua kepala itu dokter. Ada yang perawat, ada yang bidan. Ya, tetapi di puskesmas saya kebetulan cuma saya satu-satunya dokter. Iya Itu. paham dok, paham gini. Di 16 puskesmas, dokter misalnya nomor 17 puskesmasnya, nomor 16 nih, kepalanya bukan seorang dokter. Ada dokter nggak di puskesmas itu? Setiap puskesmas ada minimal satu Ada dokter. minimal satu Nah, dokter. ya, Kepala puskesmas nomor 16 yang bukan dokter otomatis akan mengirimkan dokter, katakan dokter X. Dokter X karena yang diundang ini dokter, pergilah engkau dengan restuku. Kan begitu. bisa Kenapa hanya aja. Ya. puskesmas nomor 17? Karena Bapak kebetulan saya mempersempit. satu-satunya dokter dan saya kapus, ya saya mengutus saya. Ya itu paham. Itu Kalau konteksnya. konteksnya Itu seperti itu. Konteksnya Iya, kan ya. ada 1 sampai 17 puskesmas. Kenapa cuma puskesmas Bapak yang dibicarakan? Makanya jangan menyetarakan manusia dengan Tuhan. Bapak membatasi puskesmas kok cuma 17 doang. Nggak boleh contoh 1 dan 16. Berarti kita nggak ngerti di sini diskusinya. Udahlah, anggap Ya lalu bukannya aja. nggak ngerti. Bapak Ya, terlalu saya katakan memaksakan saya kepala kehendaknya. puskesmas, saya dokter satu-satunya. Kecuali ada dokter Betul. lain, kan nggak ada dokter Betul. lain. Itulah Betul, konteksnya. Saya kan mengutus itu saya. berlaku di dunianya Bapak doang, tidak di dunia puskesmas 1 sampai 16. Betul, Bapak betul. nggak mau ambil contoh lain, Bapak takut mengambil alternatif bahwa di luar dunia Bapak, di luar dogma Bapak ada hal-hal lain, makanya jangan terlalu terikat dengan dogma. Baik, jadi ini, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Jadi yang diutus anaknya. Lahir dari Betul, seorang perempuan. ada dua Ya, entitas. ada dua, ya, ya. Tetapi Allah berkata tentang anaknya itu yang diutus itu. Tetapi tentang anaknya ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Berarti Allah berkata kepada anaknya yang diutus itu adalah Allah. Jangan pindah dulu ya, kalau udah selesai bilang dok. Nah, terus Dok, makanya jangan pindah dulu dok, jangan pindah dulu. Saya mau tanya itu, nanti hilang deh. Saya nggak bisa share screen ya. Ini ya, Ibrani kan dok, nomor 8. Ada yang aneh nggak kata-katanya? Coba cermati hati-hati. Dokter Adi seorang dokter loh, bukan orang sembarangan ini, bukan kaleng-kaleng baca kalimatnya. Ada yang aneh nggak? Nggak ada aneh, saya mengerti. Mungkin bagi Bapak aneh. Sekarang begini ya,
tetapi tentang anak. Berarti ada yang diceritakan, ada yang informasi mau disamakan tentang anak. Sampai sini kita sepakat nggak? Ya, Ia berkata. Yang berkata ini siapa? Menurut Allah. Dokter Adi? Allah. Allah. Ya. Oke, bukan anak ya. Bukan. Karena kan tetapi tentang anak, berarti anak nih yang akan diceritakan. Lalu Betul. ia berkata, Allah berkata ya kan? Ya enggak? Ya, betul. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ada yang aneh nggak di sini? Kok disebut tahtamu, bukan tahtaku? Aneh ini dok. Berarti anaknya itu punya tahta. Setuju? Oh bukan, bukan. Jadi, Harusnya kalau yang benar itu ini di secara bahasa ya, bukan saya ya, mentafsirkan. Tetapi tentang, misalnya saya punya anak ya, bernama Bobby misalnya. Tetapi tentang Bobby, aku berkata, tahtaku tetap untuk seterusnya dan selamanya. Tongkat kerajaanku adalah tongkat kebenaran. Jadi ini ada yang aneh, dipaksakan untuk menjadi rancu, ambigu antara Allah dengan anak. Gitu kalau menurut saya sih dok, dari sisi baik. bahasa ya. Saya jawab ya. Ini kan perkataan tentang anak. Anak ini kan Yesus. Ya, setuju. Ia, yaitu Allah, Setuju. berkata, tahtamu, berarti tata Yesus. Wah, nggak bisa. Ini pemaksaan, Lah, ini pemerkosaan. Nggak bisa. Ya, jadi tapi tentang Bobby, aku berkata, tahtaku, masa tahtamu? Aku berkata tentang diriku sendiri. Nggak mungkin, dok. Aneh ini, dok. ini tahtamu atau tataku di sini? Nah itu, makanya dibikin rancu. Kasihan orang-orang nih gara-gara terjemahan. Coba saya nggak bisa bahasa Ibrani sih ya. Jadi kalau bisa tuh cakep ini dok. Harusnya sama More Reski pernah ketemu kan? Gak bisa cerita tentang Bobby tiba-tiba tahtamu ya unggul gitu. Misalnya saya unggul, anak saya Bobby. Tetapi tentang Bobby, aku berkata tahtamu ya unggul, ya nggak mungkin lah. Harusnya disebut di situ disebut tahtamu ya anak. Nah begitu secara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Andaikan aku mengkritisi Al-Quran, aku katakan seperti itu. Bapak gimana responnya? Nggak bisa, dokter Nggak nggak bisa juga bisa kan? baca Al-Quran. Huruf hijaiyah nggak tahu. Dokter harus bedakan Al-Quran dengan terjemah Al-Quran itu berbeda. Atau bahasa lainnya terjemah itu bukan Al-Quran. Paling dokter mainnya cuma terjemahan. Nah, kalau Baik, baik, bicara baik. Al-Quran, Baca. ayo. Nggak Kalau bisa, gitu, nggak bakalan bisa. nah, coba baca ini Pak. Ini bahasa Ibraninya. Baca. Kalau gitu. Kan tadi udah aku bilang, aku nggak bisa Ay, bahasa Ibrani. nah, jadi makanya aku bilang ini bahasa aslinya ini ada di sini kan? Bahasa Inggrisnya Hmm. juga ada. Hmm. Aja. Aku juga ada Nggak bisa terjemahan. begitu. Dokter emang bisa bahasa Ibrani. Ketemunya sama Tapi Morereski, saya bilang ada tadi kan kan. terjemahannya, ada Nggak bisa. terjemahan. Sama Nggak bisa Al-Quran juga ada makanya. terjemahannya. Betul. Terjemah bukan Al-Quran. Kenapa dokter nggak pakai bahasa Ibrani di PL? Kenapa nggak PD pakai bahasa Koine Greek? Nyebutnya Theos. Kenapa Pak harus pakai Allah, pakai Rasul, Apostolos? Kenapa nggak pede sama bahasa original teksnya sehingga harus diterjemahkan?
Nah, seperti ini Pak. Inilah bahasa aslinya Hebrew. Oh, 81 ya. Ini istilah Indonesia kan ya, Ibrani 1:8. Tetapi kepada anak itu dia berkata, tahtamu ya Tuhan, ada untuk selama-lamanya. Tongkat kebenaran adalah tongkat kerajaan. Jadi Pak, supaya jangan rancu, kan di sini tadi sudah dikatakan di Galatia 4 ayat 4, bahwa setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Siapakah perempuan yang melahirkan itu? Perempuan yang melahirkan itu adalah Maria. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub dan selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi yang dilahirkan Maria itu, ya anak Allah yang maha tinggi, dan memiliki raja yang kerajaannya kekal selama-lamanya. Makanya nyambung di Ibrani 1 ayat 8 tadi, bahwa tahtamu ya Allah. Jadi kata Allah kepada anaknya bahwa dia memiliki tahta yang selama-lamanya itu dari tahta Daud. Sebelumnya pun sudah dinubuatkan di Yesaya 9 ayat 56. Yesaya 9 ayat 56. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud. Tata Daud, kerajaannya. Memperkosa nubuat. Itu kan buat Raja Hizkia, bukan buat Yesus. Itulah telah lahir. Oke, telah lahir. Tetapi yang telah lahir itu apakah disebut Allah? Apakah disebut Bapa perkasa? Allah yang perkasa? Apakah yang telah lahir itu disebut Bapa kekal? Apakah Emang yang lahir disebut itu anak Allah siapa aja? Emang Yesus doang di dalam Bible? anak Allah dengan anak-anak Allah berbeda, Pak. Enggak lah, dokter mah terlalu memaksakan. Sebel deh jadinya. Bapak kan nggak tahu data, jadi sudah gini. Ini dia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bedakan dengan anak Allah. Anak tunggal Bapa ada. Anak Allah ada ini. Yohanes 1 ayat 18. Ini kan kitabnya kitab orang Yahudi, Pak. Semua Judaism saya tanya, apakah benar ini buat Yesus? Seorang rabi pun saya pernah telepon sampai, enggak ada ini buat Yesus katanya. Bapak, artinya itu kan penafsiran. Bapak jangan salah. Ada pendeta Yahudi di Bandung, dia mengatakan Yesus itu anak Allah. Jadi kita jangan kata orang Yahudi, tapi ini data, Pak. Anak bukan, tunggal kan Allah. Kitabnya yang punya mereka, Pak. Bapak menerjemahkan dari kitab mereka. Kitab Bapak kan perjanjian baru. Bapak tapi diskusi tanpa dengan perjanjian data atau lama. Bapak kan diskusinya tanpa data, katanya. Inilah tertulis. Ada anak-anak Tuhan. Oke, anak-anak Allah ini. Telah lahir. Ya, telah lahir. Udah itu aja, udah lahir. Yesus 700 tahun kemudian. Ngapain lagi dipikirin? Itu kan nubuatan, Pak. Nubuatan itu artinya telah lahir. Jadi kalau Yesus bilang Lazarus itu tidur, padahal mati. Gimana pula itu, Pak? Enggak, itu mah eksegesis, Pak. Nah, itu. Jadi nubuatan itu adalah perumpamaan yang tujuannya untuk menyembunyikan rahasia. Ya. Ketika lalu buat apa Bapak mengirim anak yang dikasihnya tapi ngeprank Bunda Maria sebagai ibunya? Harusnya dibilang, Bu, hati-hati Bu, aku ini Allah sembala aku. Nggak pernah ada dalilnya, nggak pernah ada sejarahnya. Manusia yang paling tahu tentang manusia itu ibunya. Bapak lebih hebat dari maminya Yesus. Maminya Yesus aja nggak pernah menyembah Yesus, kok tiba-tiba Bapak menyembah Yesus? Coba. Tadi kita diskusi dengan data kan sudah Galatia 4:4 tadi.
Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Ya, perempuan yang dimaksud itulah Maria. Oke, ini dia. Mulai 26 saya bacakan, supaya Bapak bisa teliti pemahaman Bapak itu dari mana saya nggak tahu, tapi inilah data-data yang tertulis. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel Enggak, pergi ke saya bukan sebuah... pemahaman, bukti Pak. Saya minta bukti. Bapak Ini cerita bukti, panjang lebar iman ini Bapak tertulis. menuhankan Yesus. Saya minta Ini tertulis bukti kan? Maria menuhankan dan menyembah Yesus. Itu pertanyaan saya, simple. Di mana Maria menuhankan Yesus? Ada ayatnya? Ada ayatnya. Maria menuhankan Yesus. Ayo, ayo Pak, Yang bukti. mana? Coba buka. Buka mana? Mana Maria menyembah Yesus? Ada ayatnya. Loh, orang saya nanya kok balik bertanya, Lah, gimana sih Bapak ini? saya bilang saya mengatakan bahwa Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan, Itu dari Maria. setuju, Ya, setuju. tapi bukan anak Maria. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya mana maminya Yesus menyembah Yesus sebagai Allahnya? Tidak ada, Mana? Hah? tidak ada. Ya udah selesai, ngapain Ya cerita udah. panjang lebar? Bapak beriman kepada Yesus, menyembah Yesus, itu iman Bapak. Yang saya tanyakan tidak ada bukti dan dalil maminya menyembah Yesus sebagai Allahnya. Nggak ada. Betul, ya betul. Tetapi malaikat berkata, engkau akan melahirkan laki-laki bernama Yesus, ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan dia akan mewarisi tahta Daud yang kerajaannya selama-lamanya. Itu kata malaikat kepada Maria. Dan anak yang lahir itu kudus anak Allah. Ayat ini. Yesus anak Daud bukan Pak? Matius 1:1 Sebab tuh. itu silsilah ya, anak Daud ya, Nggak turun-temurun. mungkin lah, Yahudi kan dari tariknya garis Bapak, sementara Ya Yusuf udah, bukan kalau diskusi bapaknya Bapak seperti Yesus. ini nggak serius Bapak. Udah jam 2 Pak ya. Enggak Ini lah. Iya memang. nggak bagus Bapak ini diskusi. Bagusnya Emang kita cuma. capek, Bapak cerita Sampai panjang lebar, tapi pertanyaan iya. simpel patah. Maminya aja itu, maminya orang yang paling tahu tentang anaknya, tidak ada bukti menyembah. Pak, itu ya kasihan nanti energi Bapak habis, tapi pertanyaan Bapak itu tidak Enggak, membangun netizen. yang habis energinya itu Bapak hidup dalam dogma, mati dalam akal. Bapak bacakan seluruh kejadian sampai Wahyu, nggak ada, itu nggak ada. Udah dikatakan di sini, yang tahu Bapak hanya Yesus, yang tahu Yesus hanya Bapak. Iya, Ya, tapi hanya jahat itu. sekali seorang anak nggak cerita yang ibunya mengandung susah payah menyusui sampai 12 kemudian hilang muncul lagi 30. Mamaku ini Allah sembalaku. Kan manusia anak macam apa itu? Kan Ya, hidup oke lah kalau dalam gitu. dogma, Oke, makanya selamat mati malam dalam Pak ya. akal. Oke. Mm-mm. Lain kali aja kita diskusi ya. Kalau kayak gini, Oke, siap. baru aku Kasihan tahu dokter baca MDM dari kejadian. MDM biasanya bagus, ini Nggak salah boleh alamat tantrum. mungkin ya. Nggak boleh tantrum dong. Masa saya Salah nanya yang alamat ini. simpel aja. Saya cuma nanya Salah mana buktinya. salah alamat Maminya mungkin menyebut MDM mengundang Bapak di sini. nggak usah tantrum. Dokter ini ya, tantrum orangnya lah, jelek lah. Jadi gimana nih? Udah pergi? Udah pergi.